Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi ini kita bangun dengan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa. Saudaraku, sebelum kita memulai saat teduh pagi ini, mari kita mempersiapkan hati dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kudus yang bertata di sorga, terima kasih buat pagi hari yang baru ini dan kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat nafas hidup dan kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, pagi ini sebelum kami memulai aktivitas, kami mau memberikan waktu kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga kami bisa belajar sesuatu dari saat teduh pagi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kemurahan adalah salah satu dari buah roh yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Kristus seharusnya memiliki kemurahan sebagai salah satu karakternya. Tuhan tidak mengukur kemurahan berdasarkan jumlah yang diberikan, tetapi Tuhan lebih memperhatikan sikap hati kita saat kita memberi. Seorang janda memberikan 2 peser ke dalam kotak persembahan dan Tuhan Yesus memujinya. Mari kita baca Markus 12 ayat 41-44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ada beberapa pelajaran dari kisah itu. Pelajaran yang pertama adalah Tuhan memperhatikan bagaimana orang memberikan persembahan mereka. Orang-orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Namun seorang janda memberikan persembahan 2 peser. Persembahan yang besar atau kecil tidak berpengaruh bagi Tuhan, karena sebetulnya Tuhan tidak membutuhkan pemberian kita. Yang lebih penting bagi Tuhan adalah sikap hati kita dalam memberi. Dalam kisah ini, Tuhan Yesus memuji pemberian seorang janda yang sangat kecil nilainya, tetapi dalam kisah lain di Alkitab, Tuhan Yesus memuji pemberian Maria yang besar nilainya. Mari kita baca dalam Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria mempersembahkan minyak narwastu yang nilainya sama dengan gaji seseorang selama setahun, dan Tuhan Yesus memuji apa yang dilakukan oleh Maria tersebut. Hal ini membuktikan bahwa jumlah pemberian bukanlah sesuatu yang penting bagi Tuhan, tetapi yang lebih penting adalah sikap hati saat memberi. Pelajaran yang kedua adalah memberi dari apa yang dimiliki. Peti persembahan yang diletakkan di dalam bait suci diperuntukkan untuk menolong orang-orang miskin. Orang yang kaya memberikan lebih banyak karena mereka memiliki lebih banyak. Janda itu memberikan sedikit karena ia hanya memiliki sedikit. Baik banyak ataupun sedikit, kita harus membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain yang lebih membutuhkan,
sebab Tuhan memberkati kita bukan agar kita memakainya untuk diri kita sendiri, melainkan kita harus menolong sesama kita yang lebih membutuhkan. Baik banyak ataupun sedikit, kita bisa memakai apa yang kita miliki untuk memberkati orang lain. Saudara yang terkasih, ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu bahwa musuh dari kemurahan hati adalah mementingkan diri sendiri. Saat Maria memberikan minyak narwastu untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus, inilah yang dikatakan oleh Yudas Iskariot. Yohanes 12 ayat 4-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas berkata demikian karena ia mementingkan diri sendiri. Ia ingin mendapatkan keuntungan pribadi apabila minyak narwastu itu dijual dengan harga mahal. Apabila seseorang mementingkan diri sendiri, maka ia tidak akan mempedulikan kebutuhan orang lain sehingga tidak akan bermurah hati kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang bermurah hati, maka ia akan menerima balasannya dari Tuhan yang akan membalasnya berlipat ganda daripada apa yang diberikannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan firman Tuhan pagi ini, kita semua diberkati dan disegarkan kembali dengan pengurapan yang baru. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, pagi ini kami sudah belajar firman-Mu tentang kemurahan. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang murah hati kepada sesama kami, yang memberi dengan sikap hati yang benar. Jadikanlah kami orang-orang yang berbuat baik tetapi tidak mengharapkan balasan kembali. Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang memberikan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan tuntunlah kami senantiasa berjalan di dalam terang jalan-Mu. Kami berdoa bagi kesejahteraan dan keselamatan bangsa kami. Kami memohon campur tangan-Mu dalam pemerintahan bangsa kami. Kiranya Engkau memberikan persatuan dan kesatuan yang kokoh bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.